saya Kelly Ardeli Henly dari atlet panahan PPLP Kepri, dan ini rekan saya. Nama saya Muhammad Ataya Nofra Putra Santoso, biasa dipanggil Ataya. Saya di sini menjadi perwakilan dari atlet dari Fitka Archery Club. Makasih nih Kak udah datang ke sini. Ya, sama-sama. Tadi gimana ya Kak perjalanannya? Perjalanannya ya lumayan sih, soalnya ada kegiatan juga di Surabayanya, tapi alhamdulillah lancar di sini. Cuma pas datang ada hujannya dikit. Oh, jadi berarti tadi nggak ada masalah dengan Kak? Alhamdulillah. Kak, boleh dong ceritain sedikit awal mulanya tuh klubnya tuh dari mana? Usianya berapa mulai panahan gitu? Aku mulai panahan umur 10 tahun. Oh. Kelas 4 SD. Jadi waktu itu aku ikut 3. Ikut panahan, renang sama bola. Jadi panahan itu paling terakhir. Aku pertama ikut renang itu dari kelas 2 SD, terus kelas 4-nya aku ikut bola sama panahan. Tapi mulai serius panahannya tuh kelas 6. Kelas Gitu. 6 SD itu aku ninggalin renang sama bolanya. Jadi fokus ke panahan. Oh ya. Terus ngatur waktunya dengan sibuknya belajar itu gimana? Ngaturnya kalau dulu belum ada full day ya sekolah. Oh Jadi iya. pulang siang itu makan bentar, latihan sampai sore. Terus dipanggil PPLP ke Surabaya itu sekolah juga udah mulai full day. Tapi karena waktu kelas 1 itu kan 1 SMP itu masuknya siang sampai malam. Jadi aku latihannya pagi. Oh gitu. Tapi kalau weekend itu dari pagi sampai sore. Itu kadang kalau banyak kegiatan di paginya atau siangnya gitu, latihannya dari sore sampai malam gitu. Oh Jadi gitu. cuma mindah-mindah waktu aja sih. Yang penting tiap hari ada latihan. Di balik kesuksesan kakak nih, pasti ada dong motivator yang bikin kakak semangat sampai sekarang ini gitu. Apa ya? Kalau dibilang sukses sih sebenarnya belum terlalu sukses. Banyak yang belum tercapai juga. Cuma kan sukses itu kan bisa dikejar. Jadi motivasinya sih sebenarnya kita tuh mau apa sebenarnya. Kalau atlet kan udah pasti pengennya prestasi. Apalagi nih motivasi buat keluarga atau buat sekolah, untuk pribadi juga paling enggak tuh tetap ada semangat dari diri sendiri, kita maunya apa. Kalau kita pengennya juara dalam suatu kejuaraan, jadi kita targetin di awal. Jadi tujuan akhir kita juara, terus apa nih yang harus kita lakuin buat jadi juara. Jadi kita nggak bisa sukses dalam satu waktu, tapi kita bisa kejar dua-duanya. Cuma prioritas kita itu apa, kita mau duluan di prestasinya sebagai atlet atau mau di akademis, itu pilihan kita sebenarnya. Tapi dua-duanya bisa dikejar, tapi kita nggak bisa sukses dalam satu waktu. Jadi harus bertahap. Mau apa kita dulu gitu. Kalau kita mau akademis dulu, kejar akademis dulu, tapi juga tetap jangan tinggalin yang kita udah lakuin. Kayak kita udah di panahan, kita tetap latihan di panahan. Tapi kalau kita memang pengen prestasi di olahraga dulu, nggak apa-apa, terusin, tapi tetap jangan tinggalin yang akademisnya. Jadi tetap harus bisa ngatur waktu sih. Oh iya. Terus selama jadi atlet terus sekolah ini, ada nggak kayak keteteran belajarnya, atau mungkin nggak paham sama materi guru karena kita sibuk sama latihan jadi ngantuk di kelas gitu? Kalau ngantuk aku anaknya ngantuk terus kalau di kelas. Soalnya nggak bertahan, kalau duduk lama gitu nggak betah. Tapi yang penting sebenarnya kita aktif aja sih. Kalau di panahan juga kita harus aktif komunikasi sama pelatih, kita kurang apa, ngerasain apa, ada alat rusak gitu, kita nggak boleh diem. Sama di sekolah, kalau kita nggak ngerti nih pelajaran ini, kita juga nggak boleh diem, kita bisa tanya mungkin ke temen dulu. Kalau temen nggak ngerti, bisa ke temen yang lain yang dirasa pinter atau cepat paham. Kalau baru mentok, baru ke guru. Nah, jadi ini kisahnya gimana nih Kak, dari awal main sampai sekarang menjadi atlet Olimpik yang saya pribadi bisa mengatakan kakak itu hebat gitu. Gimana ceritanya? Ceritanya apa ya? Kembali lagi sih di awal tadi, jadi kita pengennya apa? Kalau atlet kan
prestasi paling tingginya ya pasti menang Olimpik ya, Iya. dapat medali di Olimpik itu udah impian setiap atlet, itu jadi target puncaknya sih. Jadi apa yang harus kita lakuin itu juga, walaupun demikian juga kita juga nggak bisa ninggalin akademis. Karena apa? Karena akademis itu juga membantu kita untuk lebih paham di latihan. Karena latihan panahan itu kan ada tekniknya, ada basicnya, itu kita harus cepat paham juga. Jadi kadang ada pelatih yang bisa langsung ngarahin atletnya untuk seperti ini tekniknya. Ada yang lebih teoritis. Teknik itu ada macam-macam, ada ini. Kalau kita nggak cepat paham, kita juga kesusahan buat latihan. Cepat pahamnya dari mana? Ya dari kita belajar, dari akademisnya. Jadi sebetulnya sih berjalan seiringan ya. Jadi kita belajar sama kita latihan pun harus beriringan juga. Karena di samping itu dengan kita belajar, kita lebih cepat menyerap kayak di panahan itu ada teknik-teknik dasar, ada teknik-teknik krusial yang harus kita pahami. Itu jadi yang bikin kita nanti dari kecil sampai gede nanti ingat, oh ini tekniknya seperti ini, oh basicnya seperti ini gitu. Jadi kalau di panahan lebih teoritis. Kalau kita ngomong bola aja, yang penting kita nendang bola pasti entah itu mau ke kiri ke kanan terserah kita. Tapi kalau panahan karena kita pakai alat, kita harus lebih peka, lebih teoritis juga. Kalau panah nariknya gini, nanti maksudnya gini, ada angin yang harus dilihat juga, ada target jaraknya juga gitu. Jadi semua kita harus paham. Jadi kalau kita awal-awal sih nggak apa-apa, kayak kita biasanya awal panahan itu biasanya kita lebih ke main-main juga, terus lebih nyari jati diri juga, kita jiwanya itu di panahan apa enggak, kita suka di panahan apa enggak, atau mungkin kita lebih passionnya di olahraga yang lain gitu. Tapi kalau kita udah masuk di panahan ya kita harus totalitas juga kalau pengen mau prestasi. Benar. Kalau grogi, ragu-ragu itu udah pasti, semua atlet pasti punya. Tapi gimana caranya kita ngolahnya cepat, ngilanginnya cepat, adaptasinya gitu. Cepat adaptasinya gimana? Dengan cara kita latihan terus, dengan latihan fisik yang cukup, biar kita juga ngelatih mental kita juga. Dari kita lebih cepat paham tentang teknik-tekniknya diajarin juga dengan cara belajar tadi. Jadi semuanya harus berjalan seiringan. Dari tadi yang kita ngobrol-ngobrol ini, boleh dong kasih motivasi untuk kita para atlet dan tipsnya tuh gimana bisa sampai Olimpik gitu? Sebenarnya kita nggak boleh patah semangat aja sih. Soalnya kan kalau namanya jadi atlet kan kita harus ngulang-ngulang sesuatu yang sama. Itu yang bikin kita jenuh. Aku pun juga kalau latihan terus juga jenuh. Tapi kita harus nyari cara kita sendiri. Ada yang umpamanya 1 bulan latihan terus kita jenuh nih, kita mau ngapain, ada yang mungkin main game, ada yang mungkin shopping, ada yang ke sekolah malah tambah seneng gitu kan. Terus itu kita harus cari sendiri gitu. Kita senengnya itu apa. Jadi jangan sampai kita jenuh terus habis itu males panahan gitu, enggak. Itu sebenarnya jenuh itu karena kita memang ngelakuin sesuatu yang sama terus. Kalau kita sekolah pun juga pasti pengen ada bolosnya juga. Benar. Makanya ada Sabtu Minggu buat libur. Jadi lebih ke cara ngolah diri kita sih. Kapan aku mau jenuh nih, aku harus ngapain gitu. Jadi ngatur itunya sih sebenarnya, biar kita nggak hilang semangatnya. Makasih Kak tadi udah mau berbincang-bincang sama kita, beri motivasi yang bermanfaat untuk kita. Semoga yang Kakak bilang tadi bisa kami jalanin gitu. Kakak, selamat sore Kak. Sore.